Daripada saya bikin untuk usaha baru, kenapa nggak saya masuk dan belajar lagi aja ke dalam sebuah trading? Modal yang bisa dikatakan minim ya Mas? Benar. Kalaupun saya berdagang hanya dengan menggunakan uang 10.000, 20.000, tetapi saya dapat pelajaran di sana, saya bisa melihat trennya, saya bisa melihat arah pergerakan marketnya. Kalau harga sekian menuju harga sekian itu kira-kira berapa hari, berapa jam, berapa menit. Nah, di sana itu akan terjadi yang namanya itu pengasahan skill. Pengasahan skill. Itu skill itu terasah. Begitu kepercayaan diri itu muncul, maka dana itu akan secara otomatis ditambahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama dengan Mas, siapa Mas? Sonang Christian Sanipar. Sonang Christian Sanipar. Mas Sonang sendiri adalah pelaku usaha di bidang kopi, juga dia seorang trader. Nah Mas, sekarang ini kan trader lagi ngetren ya Mas ya. Nah untuk pemula-pemula, apa sih trader itu Mas? Sebenarnya konsep trader itu, konsep perdagangan itu sebenarnya sama seperti jual beli ya. Jual beli. Artinya kalau kita melakukan jual beli secara konvensional, kita perlu barangnya terlebih dahulu. Barangnya harus ada di depan kita, kemudian kita itu memperdagangkan barang tersebut kepada orang lain dengan kurun waktu. Istilahnya kita beli sekarang, kemudian jualnya esok hari ataupun lusa ataupun beberapa saat kemudian. Nah, tetapi kalau kita ngomong tentang trading secara virtual, nah kita itu tidak mesti memiliki barangnya secara real, tetapi aset kepemilikan kita itu akan tercatat. Nah, kemampuan untuk menjual belikannya itu hitungannya detik. Jadi istilahnya kalau kita beli sekarang, kemudian 2 detik kemudian atau 1 detik kemudian harganya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa langsung menjual. Bisa langsung jual. Kita langsung menjual. Nah, Mas, misalkan saya nih mau jadi seorang trader, gimana sih Mas caranya Mas dari awal itu? Sebenarnya untuk bisa menjadi seorang trader, tiap-tiap orang ini memiliki konsep yang berbeda-beda ya. Tetapi kalau untuk saya sendiri, kalau kita ingin masuk ke dalam dunia perdagangan, maka kita tuh harus belajar yang namanya tentang technical analysis. Technical analysis, oke. Pertanyaannya adalah apakah technical analysis itu sudah cukup untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah trading? Belum. Belum. Tetapi itu adalah basicnya, itu adalah awalnya. Artinya kalau kita tidak memiliki basic tersebut, kita juga nggak akan bisa masuk ke dalam trading. Nah, apa kayak kita daftar akun dulu atau gimana teman? Kalau kita mau jadi seorang trader atau kita datang ke suatu tempat, kita daftar atau gimana sih Mas? Nah, sebenarnya begini, sekarang itu trading itu dimudahkan ya. Artinya dimudahkan itu kita sudah bisa banyak mengakses sebuah platform trading di mana saja. Misalnya kalau kita ngomong tentang cryptocurrency, kita bisa mengenal yang namanya Indodax. Indodax itu adalah suatu platform trading di Indonesia yang memperdagangkan mata uang digital. Kemudian kalau misalnya kita ngomong tentang forex, ya itu sudah ada beberapa broker di Indonesia yang sudah legal yang kita bisa masuk di sana. Kemudian ada juga perdagangan yang namanya saham, indeks saham. Nah, saya rasa di bank-bank tertentu sekarang sudah memiliki banyak sekuritas ya. Entah itu bank nasional ataupun bank konvensional itu sudah memiliki sekuritas tersendiri yang dimana kita itu bisa memperdagangkan aset-aset digital seperti saham itu secara langsung. Atau kita juga bisa mendownload suatu aplikasi, saya sebut saja ada aplikasi Bibit. Nah, di sana itu bisa kita langsung masuk ke perdagangan saham. Loh, misalkan nih saya mau mencoba jadi seorang trader, kita nginstal aplikasi Bibit lalu langsung daftar gitu aja atau gimana Mas? Atau bisa. memang ada persyaratan-persyaratan tertentu? Sebenarnya persyaratannya itu yang harus diwajibkan adalah kita harus memiliki KTP dan NPWP. Jadi KTP aktif dan NPWP aktif. Sebenarnya itu sudah merupakan apa kalau kita bilang ya, sudah merupakan syarat dasar untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah trading. Tetapi yang mau saya anjurkan seperti ini. Nah, kita itu tidak bisa langsung masuk ke sebuah perdagangan kalau kita itu tidak memiliki ilmunya. Bahkan di dalam dunia trading itu mengenal yang namanya istilah seperti ini. 7 dari 10 orang yang masuk ke dalam dunia trading itu pasti gagal. Itu kenapa Mas? Pertanyaannya kenapa? Pertanyaan adalah karena mereka tidak mengerti aturannya, mereka tidak mengerti aturan mainnya. Berarti asal buat, asal main, asal jual, asal beli dengan anggapan kalau saya beli sekarang, kemudian 3 hari lagi, 2 hari lagi, 1 hari lagi harganya pasti naik. Nah, sebenarnya kan pergerakan suatu harga itu kan tidak melulu naik, kemudian tidak melulu turun. Makanya kita mengenal yang namanya trend analysis. Trend itu bisa berupa 3 hal. Yang pertama ada uptrend. Uptrend itu berarti kecenderungan harga itu bergerak naik ke atas.
kemudian ada downtrend. Downtrend itu berarti kecenderungan harga bergerak naik ke bawah. Nah, di antara uptrend dan downtrend itu ada yang namanya istilah sideway. Sideway itu maksudnya harga tidak bergerak kemana-mana. Berarti stagnan atau gimana, Mas? Bukan stagnan, yang dimaksud sideway itu adalah harga bergerak dalam kotak tertentu ya. Oh, gitu. Kalaupun naik ke atas, naiknya ke harga sekian, kemudian pada harga sekian itu kembali lagi ke bawah lagi, pada saat harga ke bawah itu kembali ke atas lagi, begitu seterusnya. Oh. Naik turun, naik turun, naik turun, Siap. tetapi tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan yang signifikan. Oh. Nah, biasanya ada beberapa trader itu yang mengambil keuntungan dari hal-hal seperti itu karena kita sudah tahu, oh, harga terendahnya sekian, harga termahalnya sekian. Oh. Begitu seterusnya. Nah, Mas, misalkan nih saya seorang pemula nih, untuk memulai jadi seorang trader itu butuh modal yang besar nggak, Mas? Nah, ini yang sebenarnya jadi pertanyaan hampir semua orang yang ingin masuk ke dalam dunia trade ya. Apalagi kalau kita mengenal istilah seperti ini adalah trading atau trader angkatan Covid. Jadi orang-orang yang mau baru masuk ke trader pada saat masa-masa Covid ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalam trading, itu saya selalu mengenal yang namanya uang-uang kecil terlebih dahulu. Jadi artinya seperti ini. Kita harus setia sama perkara yang kecil terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke dalam perkara yang besar. Artinya janganlah mempunyai iming-iming atau mempunyai angan-angan, oh saya kalau menggunakan uang sekian saya bisa mendapatkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta. Tidak seperti itu cara mainnya. Nah, sebenarnya yang ditawarkan oleh platform-platform sekarang, kira-kira berapa sih Mas yang bisa kita masukkan untuk kita memulai di awal ya, kira-kira tuh sekitar 500 sampai 1 juta. Kita paling rendah ya. Paling rendah, saya punya uang 500 atau 1 juta itu sudah bisa masuk bisa mulai trading. Gitu. Itu entah itu saham, entah itu forex, bahkan cryptocurrency. Jadi dengan uang segitu saja kita sudah bisa masuk ke dalam dunia perdagangan. Tetapi permasalahannya adalah apakah dengan dana sekian profit yang akan kita dapatkan itu maksimal, nggak cuma begitu. Okay. Karena dalam dunia trading itu kita mengenal yang namanya persentase. Oke. Biasanya berapa sih Mas persentase normal yang bisa kita dapatkan kalau kita masuk ke dalam dunia perdagangan? Kalau bagus sekitar 30% sampai dengan 50%. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut ya. Kira-kira Mas, ada nggak Mas yang bisa mendapatkan 50, 100, 300, 200%? Ada, banyak. Tetapi jangan lupa, dalam suatu trading kita itu harus mengelola yang namanya risk and reward, artinya resiko dan hadiahnya, artinya rewardnya. Semakin besar perolehannya, maka resikonya juga akan semakin besar. Maka dari itu yang saya bilang di awal, setia dulu sama perkara-perkara kecil, baru kita akan diberikan perkara yang besar. Nah, Mas, ini kan banyak nih orang-orang yang baru masuk ke situ. Terus ada nggak resiko-resiko tertentu, Mas? Dari setiap usaha kan pasti ada keuntungan dan kerugian. Misalkan kita berinvestasi di sini atau kita berinvestasi di sini, ada nggak resikonya, Mas? Ada. Nah, jadi begini, yang namanya trading itu sebenarnya bukan investment ya. Artinya kita bedakan. Kalau investment itu kita ngomong tentang reksadana, kita ngomong tentang istilahnya, kita ngomong tentang indeks dan segala macam ya. Kalau misalnya kita ngomong tentang saham, cryptocurrency, kemudian apalagi forex yang basicnya adalah future, kita tuh melakukan perdagangan. Artinya saya jual sekian, saya belinya di harga sekian. Nah, itu kita mengambil keuntungan dari selisih harga di sana. Jadi kalau kita mau ngomong tentang investasi bisa kita lakukan, entah itu investasi misalnya di bidang saham dan segala macam, itu bukan masuk ke dalam ranah trading yang jadi beda ya antara investasi sama trading ya, Mas ya? Sebenarnya kalau saya sendiri itu menganggapnya seperti hal yang berbeda. Karena kenapa? Karena kalau kita ngomong investasi, akan ada loss-nya nggak kira-kira investasi? Ada, pasti ada. Tapi loss-nya nggak terlalu besar ya mungkin ya. Keuntungannya pun juga nggak terlalu besar. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke dalam dunia trading, ya istilahnya itu loss-nya itu kalau misalnya kita tidak kelola dengan baik, karena kan sebenarnya kalau kita masuk investasi kan kita memberikan uang kita ke manajer investasi tertentu, benar ya? Karena ada orang yang tersendiri yang mengelola dana kita. Nah, tetapi kalau di sini itu kan kita sendiri manajemen investasinya. Resikonya juga akan semakin besar. Artinya apa? Artinya bisa saja uang kita itu asetnya berkurang atau bahkan habis sama sekali. Nah, maka dari itu perlu dipikir 2 kali sebelum kita mau masuk ke dalam trading. Yang pertama, dananya harus dana segar, artinya dananya tidak masuk ke dalam dana kebutuhan apa-apa.
Oh. Yang kedua, tidak menggunakan uang yang terlalu banyak terlebih dahulu. Mulai dari yang kecil aja, 500 sampai 100 ribu. Seperti itu. Oh, itu bisa ya mulai dari 500. Iya, kebetulan banyak sekali istilahnya banyak sekali beberapa aplikasi atau beberapa broker yang menyediakan atau memberikan arahan untuk bisa masuk ke dalam dunia trading dengan dana-dana minim. Tetapi ingat, biasanya kita tidak boleh begini. Permasalahannya orang begitu masuk ke dalam dunia trading itu mereka memiliki harapan yang amat sangat besar. Misalnya dengan dana 500 ribu, dengan dana 1 juta, mereka mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan entah itu 5 juta, 10 juta, bahkan 15 juta. Nah, itu bisa dilakukan, itu bisa didapatkan, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita kompen ya, artinya bukan kita kompen, maksudnya kita kompon. Kita kompon itu maksudnya itu misalnya kita menggrindingkan dana 500 menjadi 700 ribu. Kemudian dari 700 ribu kita buat jadi 1 juta. 1 juta kita buat jadi 1,5. Begitu seterusnya. Nah, itu artinya kita membuat aset kita itu terus bergerak. Nah, itu yang kita maksud dengan cara kompon. Nah, kenapa Mas Tian sendiri, Mas Onang sendiri memilih bermain di situ, Mas? Konsep saya sebenarnya simpel. Artinya begini. Tiap-tiap orang itu harus memiliki beberapa arus income yang berbeda supaya istilahnya kita itu memiliki kehidupan finansial yang lebih baik ya. Artinya saya juga sebagai pelaku usaha, kemudian setelah usaha saya memberikan istilahnya pemasukan tertentu, maka saya juga harus dituntut untuk membentuk namanya pemasukan yang lain. Karena usaha itu sekarang itu sedikit lebih susah untuk dibuat karena kan misalkan berpengaruh oleh supply and demand ya. Ada permintaan, kemudian ada penawaran dan segala macam. Nah, itu maka dari itu dari beberapa tahun yang lalu daripada saya bikin untuk usaha baru, kenapa nggak saya masuk dan belajar lagi aja ke dalam dengan modal yang bisa dikatakan minim ya, Mas? Benar. Selalu saya anjurkan itu beberapa teman-teman yang istilahnya bertanya kepada saya, Mas, kira-kira modal yang sesuai untuk saya masuk ke dalam trading itu kira-kira berapa ya? Saya tanya balik, modal yang bisa kamu terima saat modal itu hilang itu berapa? Ini begitu. Maka dari itu biasanya beberapa platform trading itu menawarkan hanya 500, 400, bahkan ada yang 100 ribu. 100 ribu pun bisa masuk ke dalam trading. Artinya begini, 100 ribu itu kadang-kadang sebagai istilahnya dana belajar bagi mereka ya. Artinya kalaupun saya berdagang hanya dengan menggunakan uang 10 ribu, 20 ribu, tetapi saya dapat pelajaran di sana. Saya bisa melihat trennya, saya bisa melihat arah pergerakan marketnya. Kalau harga sekian menuju harga sekian itu kira-kira berapa hari, berapa jam, berapa menit. Nah, di sana itu akan terjadi yang namanya itu pengasahan skill. Pengasahan skill. Benar ya? Jadi istilahnya begitu skill itu terasah, begitu kepercayaan diri itu muncul, maka dana itu akan secara otomatis ditambahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, itu yang saya lakukan selalu. Nah, Mas, tadi sampai dengan menyebutkan, mungkin ini Mas, apa sih kesalahan untuk trader-trader pemula? Pada umumnya apa, Mas, kesalahannya? Sebenarnya kesalahan itu bukan kesalahan ya, tapi lebih kepada rakusnya. Jadi misalnya begini. Misalnya begini, kalau kita ikuti sebuah kurikulum, saya bilang tadi trading itu adalah sebuah skill. Jadi artinya bisa dipelajari dan bisa diturunkan kepada siapa saja, benar ya? Begitu ilmunya sudah dapat, begitu pelajaran sudah dapat, diaplikasikan berhasil. Contoh, saya mendapatkan keuntungan misalnya sekali trading misalnya 30 ribu, 50 ribu, 100 ribu, bahkan ada yang 500, 1 juta misalnya. Nah, begitu saya dapat keuntungan sekian, kurang toh? Kurang kan? Kemudian dia memaksakan diri untuk melakukan trading berkali-kali yang secara notabene kita lihat marketnya itu tidak memenuhi syarat, kemudian kita tetap masuk dengan anggapan bahwa marketnya masih bisa terus naik nih. Marketnya sedang dalam keadaan koreksi dan segala macam. Nah, itulah sifat rakus. Nah, yang kadang-kala itu membuat orang-orang itu terjatuh. Nah, tadi sampean juga menyebutkan technical analysis ya mungkin ya di awal. Apa itu, Mas, technical analysis? Nah, technical analysis ini adalah sebuah teknik yang kita gunakan untuk membaca pergerakan suatu market. Jadi begini, technical analysis adalah teknik yang kita gunakan untuk membaca market dari data masa lalu. Jadi begini, bukan hanya kita melihat ini, ini akan bergerak naik karena kenapa? Pertanyaan seperti itu kan. Nah, makanya dalam technical analysis itu kita mengenal yang namanya pertama, arah tren, ya. Ada tren naik, tren turun, sideways tadi. Kemudian kita mengenal juga konsep support dan resisten. Apa sih support dan resisten ini? Kalau kita ngomong tentang resisten ya, resisten itu adalah harga atas. Jadi kita ngomong pada harga-harga tertentu nih, pada area-area tertentu,
orang-orang itu secara otomatis pasar, semua orang di dunia yang masuk ke dalam perdagangan A misalnya, itu beranggapan bahwa harga ini sudah terlalu mahal. Oh, gitu. Jadi begitu harga menyentuh area tersebut, harganya akan bergerak turun. Terjadi pembalikan. Itu kita namakan dengan resisten. Kemudian kalau kita ngomong tentang support adalah pada titik-titik tertentu yang orang-orang itu beranggapan bahwa harganya sudah terlalu murah. Jadi pada saat harga menyentuh pada titik itu, orang-orang akan berbondong-bondong beli sehingga harganya akan bergerak naik ke atas. Oh. Mas, selain tadi barusan apa? Technical Analysis. Ada nggak ilmu-ilmu yang menunjang atau memang ada bab-bab berikutnya yang harus dipelajari untuk? Nah, setelah kita belajar tentang technical analysis, kita akan belajar untuk melihat berita-berita positif. Jadi kita ngomong tentang fundamental itu. Jadi sebenarnya berita itu mempengaruhi harga pasar nggak? Mempengaruhi. Ya. Jadi rumor, kemudian berita itu sebenarnya mempengaruhi harga pergerakan pasar. Karena apa? Dia mempengaruhi psikologis market. Contohnya misal begini. Kalau misalnya pada saat sekarang harga minyak itu naik turun ya, Betul. benar ya, harga minyak naik turun. Begitu ada rumor kemudian minyak naik kemudian di pasar minyak masih harga murah, orang-orang berbondong-bondong beli nggak? Beli. Nah sama seperti dunia tadi sekalian, rumor berita itu sebenarnya mempengaruhi harga pergerakan pasar karena itu mempengaruhi psikologis orang-orang yang sedang melakukan trading. Misalnya ada sentimen positif dari pergerakan indeks A, maka orang-orang akan memfokuskan diri mereka melihat indeks tersebut sehingga sepertinya indeksnya baik, menunjukkan positif dan segala macam indikatornya juga positif. Mereka akan melakukan pembelian, kemudian indeksnya akan bergerak. Oh, gitu ya Mas. Jadi perlu juga ya kita menganalisa pasar atau lihat rumor-rumor. Iya, perlu banget. Selain itu ada lagi Mas? Yang technical analysis terus melihat pasar. Yang ketiga adalah money management. Jadi begini. Oke, gimana itu Mas? Jadi begini. Mendapatkan keuntungan yang besar itu tidaklah cukup untuk bisa mendapatkan hasil dalam dunia trading. Yang paling penting adalah setelah mendapatkan hasil adalah kita belajar mengelola dana, keuangan. Gitu. Iya. Dalam dunia trading itu kita mengenal yang namanya risk and reward. Oke. Nah, jadi dalam risk and reward itu biasanya yang akan kita terapkan itu adalah 1:2 atau 1:3. Saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang karena perlu sebuah layar ya untuk melihat seperti itu. Jadi dalam satu trading itu kita harus menetapkan saya harus jual misalnya nih. Kalau prediksi saya salah, saya siap rugi di harga berapa? Misalnya. Gitu. Kalau saya beli suatu indeks itu di harga 9.000 misalnya ya. Kemudian saya tetapkan stop loss-nya itu di harga kalau harganya diturun ke angka 8.500 berarti prediksi saya salah. Artinya dalam harga 8.500 tersebut kita tetapkan ini adalah kerugian yang bisa saya terima. Itu kita ngomong risk and reward. Nah, kalau ruginya tadi adalah Rp500, biasanya rewardnya berapa? Nah, biasanya saya tetap terapkan itu adalah 2:1 atau 1:3. Jadi kalau saya jual rugi di harga 8.500, saya ambil untung di harga berapa? Saya ambil untung di harga 10.500 atau 11.000. Jadi begitu harga sampai ke 11.000, saya bisa mendapatkan keuntungan. Kalau harganya turun ke 8.500, saya akan mendapatkan kerugian. Kemarin kan seperti ini Mas ya, ada yang mengatakan trading itu judi atau apa, itu bener nggak sih Mas kayak hal seperti itu? Kalau itu kembali ke pemahaman masing-masing dan platform apa yang dimasuki oleh mereka. Kebetulan yang kemarin dibicarakan itu adalah afiliator dan binary option. Binary option. Nah, apa itu Mas binary option Mas? Binary option itu sebenarnya terdiri dari dua kata, B dan option. B itu artinya dua, option itu adalah pilihan. Berarti adalah dua pilihan. Yang dimana kalau misalnya pilihan kita benar kita mendapatkan keuntungan, kalau pilihan kita salah kita akan mendapatkan rugi. Gitu. Misalnya kita melihat sebuah chart, kita menebak harga ini pada kurun waktu tertentu ya. Jadi kalau istilahnya kita diberikan sebuah waktu, entah itu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, dalam kurun waktu tertentu harga ini akan cenderung naik ke atas atau ke bawah. Siap. Nah, kalau naik ke atas untungnya 80%, 80%, oke. ruginya 100%. 100%. Contoh, kalau saya menebak sebuah harga, kemudian saya taruh dana saya, misalnya 100.000 lah. 100.000. Anggaplah itu. Kita ngomong dana kecil ya. Kalau saya untung dapatnya berapa? 87. Dapat 80.000. 180.000 ya? Enggak, kalau saya untung saya dapatnya 80.000. Oke, siap. Kemudian kalau saya salah, 100.000 saya akan hilang. Gitu. Artinya dari risk and reward-nya saja itu sudah nggak berimbang ya mungkin? Nggak berimbang. Siap. Kemudian kalau dia itu salah, tebakan saya salah, ya, saya akan
diberikan kesempatan untuk melakukan kompensasi, ada kompen ya. Kompen, Jadi istilahnya, tetapi dana yang harus dimasukkan adalah 2,5 kali dari dana sebelumnya. Oh, siap. Kalau misalnya tadi 100.000, maka supaya 100.000 ini nggak hilang, saya harus masukkan sebesar berapa? 250. 250. Oke. Kalau salah lagi, 600, 2,5 kali lagi. Oh, gitu. 625, begitu seterusnya. Nah, itulah yang kita namakan dengan risk and reward-nya tidak seimbang. Nah, yang harus diketahui adalah biasanya teman-teman, binary option itu adalah over the counter. Jadi mereka itu tidak menggunakan pasar real. Jadi mereka hanya menggunakan data dari pasar, kemudian diterapkan di platform mereka. Oh, gitu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah data yang digunakan itu adalah real seperti pasar atau tidak? Nggak ada yang tahu, benar nggak? Karena kita sama-sama tidak memiliki asetnya. Kita kan hanya diberikan kesempatan untuk menebak. Harganya akan ke atas naik atau ke bawah, gitu. Tanpa kita memiliki aset tersebut. Gitu. Ini yang ramai kemarin ya, Mas? Iya, benar. Ini yang ramai kemarin. Nah, saya sendiri kurang menyarankan kalau teman-teman mau masuk ke dalam perdagangan sana. Binary option ya? Benar. Kenapa? Karena tingkat resikonya terlalu besar buat saya. Binary option itu ada istilah seperti ini. Kalau istilah kerennya ya, cash or nothing istilahnya. Jadi artinya dapat untung atau tidak sama sekali, gitu loh. Gitu. Artinya itu kan sudah mengarah ke sebuah mungkin kayak judi atau gimana? Benar. Jadi istilahnya itu menurut saya bukan perdagangan real sebenarnya. Gitu. Mas, terakhir dari saya, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman trader pemula apa sih, Mas? Oke, untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam dunia trading, sebenarnya pelajaran itu bisa diambil dari mana saja. Tetapi yang mau saya bicarakan adalah teman-teman harus bisa melihat suatu trade itu seperti perdagangan pada umumnya. Jadi konsepnya harus jual beli. Artinya harga jual harus lebih besar daripada harga beli. Ini konsepnya di sana. Tetapi untuk memprediksi suatu harga, apakah harga itu akan ke atas atau harga itu akan ke bawah, teman-teman perlu belajar yang namanya technical analysis. Nah, perlu belajar dari mana? Mungkin kita nanti akan bikin video lebih lanjut untuk bisa. Oke, terima kasih Mas Sonang telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Mas Sonang bisa bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.